Shalom, Bapak Ibu. Eh, Mulai hari ini saya akan mencoba untuk men-sharingkan sharing firman tentang Natal, Bapak Ibu ya. Dimulai untuk yang pertama kalinya ini, Bapak Ibu. Mungkin ada 6 seri ya, Bapak Ibu ya. Kali ini saya akan membahas mengenai orang-orang Majus ya, Bapak Ibu. Orang-orang Majus ketika Israel tertidur dan sesosok bayi terjaga ini. Ya, siapa orang-orang Majus itu? Dari mana mereka berasal? Mengapa mereka mencari Yesus? Apa makna profetisnya? Dan bagaimana tradisi itu memberi nama kepada mereka? Nah, saya akan mulai dengan asal-usul mereka, Bapak Ibu. Siapa orang Majus itu? Latar belakang historisnya bagaimana? Ya, kata Megi atau Majus, ya, Magus, ya. Istilah Megi itu berasal dari bahasa Persia kuno Magus, lalu diadopsi ke dalam bahasa Yunani Magoi. Artinya bukan tukang sihir ya Bapak Ibu ya, tetapi kelas imam cendekia dari wilayah Media Persia atau Iran modern saat ini Bapak Ibu. Mereka adalah golongan imam ya, bangsa Media Persia Bapak Ibu, ahli perbintangan atau astronom ya, penafsir mimpi, penasihat raja-raja, dan pelajar nubuatan kuno ini. Mereka ini bukan penyihir ya, seperti saya katakan tadi, tetapi kelas intelektual ini ya, dan spiritual yang tertinggi di timur pada waktu itu, Bapak Ibu ya. Di dalam perjanjian lama, kata serupa itu muncul pada zaman Daniel, Bapak Ibu ya, pada zaman Daniel ya, ketika ia berhadapan dengan orang-orang bijak Babel di Daniel 2 ayat 12 dan 27 Bapak Ibu ya. Daniel sendiri akhirnya dihormati di atas para Megi ini karena hikmat Tuhan ini Bapak Ibu. Maka para Majus di zaman Yesus itu bukanlah orang asing bagi tradisi Yahudi. Mereka adalah ahli hikmat dari timur yang telah lama mengenal nubuat Daniel ini ya. Lah, dari mana mereka berasal? Rohaniwan dan ahli sejarah itu sangat sepakat ya, bahwa para Majus itu kemungkinan berasal dari 3 wilayah Bapak Ibu. Yang pertama dari Persia atau Iran. Inilah pusat kaum Magi ya. Kaum Magi adalah kelas imam Zoroastrian. Sangat terpelajar dan terbiasa mempelajari tanda-tanda langit ini Bapak Ibu. Yang kedua kemungkinan berasal dari Babel atau Mesopotamia, wilayah pengaruh Daniel ini ya. Di sini Daniel pernah hidup Bapak Ibu, memimpin para ahli hikmat dan meninggalkan warisan nubuat ini. Letak geografis ini cocok dengan istilah Alkitab dari timur di Matius 2 ayat 1 ya. Persia dan Babel itu kan ada tepat di sebelah timur Yerusalem Bapak Ibu. Ya, kemungkinan yang ketiga, ini bukan kemungkinan, ini sepertinya memang solusi Bapak ya, resolusi ya. Mereka itu sebenarnya bukan 3 orang Bapak Ibu ya. Di Alkitab tidak pernah dikatakan orang Majus itu 3 orang Bapak Ibu. Mereka bukan 3 orang, tetapi serombongan besar, kemungkinan ratusan dengan pengawal lengkap ya. Ya tidak mungkin 3 orang masuk Yerusalem dan mengguncang seluruh kota di Matius 2 ayat 3. Cuman pada waktu mereka masuk ke uh, mengunjungi atau uh, menemui bayi Yesus, ada 3 perwakilan orang yang hadir dan masuk ke tempat itu membawa 3 macam persembahan itu saja. Gitu. Mengapa mereka mencari bayi Yesus? Sumber nubuat mereka kah? Karena mereka membaca nubuatan Daniel, Bapak Ibu. Daniel pernah tinggal di Babel 600 tahun sebelum Yesus lahir. Ia pernah menubuatkan, Bapak Ibu, waktu kedatangan Mesias di Daniel 9 ayat 24 sampai 27 ya. Kira-kira tahun kelahiran Yesus ini. Nah,
bahwa Mesias itu akan disebut Raja di Daniel 7 ayat 13-14. Para magi adalah keturunan intelektual dari kelompok yang dipimpin oleh Daniel ini. Maka sangat mungkin mereka mewarisi nubuat Daniel, mengetahui perhitungan tahun kedatangan Mesias, dan menantikan tanda langit yang mengkonfirmasi nubuat tersebut ini. Nah, karena mereka melihat bintang asing yang cocok dengan nubuat kuno yang telah mereka kenali, Bapak Ibu, ya, di dalam Bilangan 24 ayat 17, nubuat Bileam ini ya, bintang muncul dari Yakub, tongkat kerajaan terbit dari Israel. Nah, dikatakan demikian Bapak Ibu. Jadi para magi, ahli langit, itu mengaitkan nubuat itu dengan tanda astronomi tertentu. Kemungkinan konjungsi Jupiter Saturnus di tahun 7 sampai 6 sebelum Masehi, berjalan mundur ini ya. Atau fenomena langit luar biasa lainnya ini. Karena mereka itu adalah pencari kebenaran yang benar-benar rohani, Bapak Ibu. Tradisi magi Zoroastrian itu sangat menantikan kedatangan Ratu Stra, yaitu sosok pembaru kebenaran, dan Sacahyan, yaitu juru selamat dunia, Bapak Ibu. Konsep ini cocok dengan tema Mesias Yahudi. Mereka bukan penyembah berhala liar. Mereka adalah kaum monoteistik awal yang percaya pada Tuhan yang Esa dan menantikan penyelamat, Bapak Ibu. Jadi mereka mencari Yesus karena nubuat Daniel, plus nubuat Bileam, plus tanda langit, plus kerinduan akan kebenaran. Itu. Nah, apa nama-nama mereka? Atau siapa nama mereka menurut tradisi? Alkitab tidak menyebutkan jumlah mereka, apalagi nama mereka, Bapak Ibu. Namun tradisi gereja mula-mula yang ada di abad ke-5 ya, itu memberi nama seperti ini, 3 orang ini ya. Yang pertama namanya Melchior, ya. Melki artinya raja, Or artinya cahaya. Jadi ini artinya raja cahaya, melambangkan bangsa Semit atau bangsa Arab ini Bapak Ibu ya. Yang kedua namanya Gaspar atau Kaspar, Bapak Ibu, bukan Kasper ya. Gataspa, yaitu pembawa harta atau pemimpin harta. Ini melambangkan bangsa India atau Asia Selatan, Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah Baltasar. Ini ya kalau kena Bapak Ibu pernah menyaksikan film yang berjudul The Greatest Story Ever Told, kisah tentang Yesus, Bapak Ibu akan melihat 3 orang majus, salah satunya bernama Baltasar, Bapak Ibu. Ya, seperti yang sudah yang saya katakan ini, Belshazzar ya, Tuhan melindungi raja, melambangkan bangsa Persia atau bangsa Afrika nih Bapak Ibu. Sekali lagi, ini bukan tradisi gereja ya, bukan catatan Alkitab, tetapi tradisi ini menekankan simbol Yesus datang untuk semua bangsa, Bapak Ibu. Itu. Nah, apa makna-makna hadiah mereka secara profetis, Bapak Ibu? Matius 2 ayat 11 itu dikatakan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, ini punya 3 arti, Bapak Ibu. Masing-masing punya arti itu sendiri ya. Emas itu untuk raja, Bapak Ibu ya. Melambangkan kemuliaan kealahannya, kerajaannya yang kekal, bahwa bayi itu bukan rakyat biasa Bapak Ibu, melainkan raja di atas segala raja. Nih. Kemenyan, frankincense. Ini untuk imam besar Bapak Ibu ya, melambangkan peran Yesus sebagai imam besar agung. Doa, penyembahan, pelayanan rohani, hubungan langsung antara Allah dengan manusia. Dan yang ketiga ini mur atau mirth ya. Ini untuk pengorbanan dan kematian Bapak Ibu, melambangkan penderitaan Yesus, kematiannya di kayu salib, dan pemakaman. Mirth itu dipakai untuk mengawetkan mayat biasanya. Hadiah mereka menubuatkan seluruh hidup Yesus. Jadi emas adalah kerajaan, kemenyan adalah keimaman, dan mur adalah pengorbanan atau salib. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, makna profetis dan nubuat besar di balik kedatangan mereka, ya. Kedatangan para majus ini menggenapi beberapa nubuatan besar di dalam Perjanjian Lama. Misalnya Bapak Ibu,
Yesaya 60 ayat 1-6. Bangsa-bangsa datang kepada terangmu. Mereka membawa emas dan kemenyan. Ini jelas menunjuk pada adegan orang Majus, Bapak Ibu. Hanya mur yang tidak disebut, karena Yesaya menekankan keilahian dan kerajaan Mesias. Ini. Nubuatan apa lagi, Bapak Ibu? Mazmur 72 ayat 10-11, Bapak Ibu. Raja-raja dari Tarsis, Sabah, dan Seba sujud menyembah dia. Nah, ini simbol bahwa bangsa-bangsa asing itu akan datang menyembah raja yang lahir ini. Hanya bangsa-bangsa non-Yahudi yang mengenal raja ini, sementara Yerusalem sendiri tidak menyadari. Ironis bukan? Ini sangat profetis, Bapak Ibu. Orang Majus adalah bangsa-bangsa atau gereja dari segala bangsa, Herodes dan para imam Israel yang menolak Mesias. Ini profetisnya. Nubuat Yesus, ia datang kepada kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 11. Ini sebuah penegasan juga bahwa Allah itu memanggil pencari kebenaran dari segala penjuru bumi. Kedatangan Magi adalah deklarasi bahwa kerajaan Allah bukan hanya untuk Yahudi, Bapak Ibu. Mesias untuk semua manusia. Dan pembuka era Injil ke ujung dunia, Bapak Ibu. Yang terakhir, krisis rohani bagi Herodes. Lahirnya raja yang sejati. Kedatangan Magi menjadi motif profetis, pemicu tragedi pembunuhan bayi di Matius 2 ayat 16, dan awal konflik antara terang dan gelap ini. Nah, di atas ringkasan profetisnya, Bapak Ibu ya, saya mau rangkum ini ya, jadi satu ya. Mengapa Allah itu memanggil orang Majus ya? Karena Allah ingin menyatakan, pertama, bangsa-bangsa akan datang kepada terang Kristus. Yesus bukan hanya Raja Yahudi, ia adalah Raja dunia, Bapak Ibu. Kedua, Bapak Ibu, dunia pagan bisa mengenal Kristus karena mereka mencari kebenaran dengan hati yang tulus. Ketiga, Mesias adalah Raja, emas, imam, kemenyan, dan penebus mur. Tiga jabatan utamanya disahkan oleh bangsa-bangsa. Kan tiga orang Majus tadi wakil bangsa-bangsa. Semua nubuat dari bilangan, Yesaya, Mazmur, Daniel bertemu di dalam satu Yesus. Bersatu dalam satu titik. Apa itu? Bayi Yesus. Allah menyingkapkan bahwa kerajaannya akan menjangkau hingga ujung bumi. Dengarlah suara nubuat yang terhembus dari kisah para Majus ini, Bapak Ibu. Ketika Israel tertidur, bangsa-bangsa terjaga. Ketika bait Allah gelap, bintang timur bersinar. Ketika Raja Dunia duduk di tahta palsu, Raja sejati terbaring di palungan, dan orang bijak dari jauh lebih mengenal dia daripada imam di rumahnya. Demikianlah Allah memilih hati yang mencari, bukan mata yang melihat. Ia memilih pencari kebenaran, bukan pemegang agama. Sekian, semoga Tuhan memberkati.